Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul faqo utawi tumekane pirang-pirang kasusah ayadul muridin iku pirang-pirang lebarane golongan muridin. Rubbama wajadta terkadang nemu siro minal mazidi saking wuwuh fil pakoting dalam tingkah susah ma ing barang lata jidu kang ora nemu siro ing emak fisaumi ing dalam puasa wa sholatilat sholat. Urudul faqoh a'yadul muridin, susah dan senang. Kalau menurut nafsu kita, yang terbaik adalah senang, karena seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Tapi kalau menurut agama dan menurut orang-orang yang bijak, yang terbaik adalah susah. Daripada senang, lebih baik susah. Karena semuanya yang sukses itu berangkat dari susah. Yang punya ilmu berangkat dari susah menuntut ilmu. Yang sukses usaha dagang berangkat dari siap susah gitu dalam perjalanan usaha dagang. Maka sebaiknya siap susah daripada siap senang. Siap susah belum tentu susah, hanya sekedar persiapan. Andai kata nanti senang, alhamdulillah. Andai kata nanti susah, memang sudah disiapin. Kesusahan yang kita hadapi kalau kita sudah punya persiapan, rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan sama sekali. Siap capek, lebih baik siap capek daripada siap enak gitu. Siap capek belum tentu capek, hanya sekedar persiapan. Andai kata nanti nggak capek, alhamdulillah. Andai kata nanti capek, memang udah kita siapin. Rasa capek kalau kita sudah punya persiapan, rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan sama sekali. Urudul faqoh a'yadul muridin, datangnya kesusahan itu menjadi lebaran kebahagiaan buat golongan muridin. Jadi artinya golongan muridin
mereka bergembira dengan dihadapkan kepada kesusahan itu. Karena dengan dihadapkan kepada kesusahan, mereka merasa mudah gitu, mengarahkan nafsu ke jalan Allah. Makanya golongan muridin mah yang punya keinginan ya muridin itu untuk bisa sampai ma'rifat kepada Allah, mereka bergembira dengan susah. Karena dengan susah mereka merasa mudah mengarahkan nafsu ke jalan Allah. Berbeda dengan kita golongan awam. Kalau kita golongan awam, gembiranya itu kalau dikasih senang gitu. Kalau dikasih senang baru gembira. Sebab dengan senang terpenuhi kebutuhan hawa nafsu kan. Itu kita golongan awam yang masih mengikuti hawa nafsu. Gembiranya itu kalau senang gitu. Kalau susah sedih kita mah. Kalau senang gembira. Kenapa kita seperti itu? Karena kita masih mengikuti kepuasan nafsu. Berbeda dengan golongan muridin yang sudah punya keinginan untuk bisa sampai marifat kepada Allah. Mereka lebih senang dengan susah. Karena dengan susah mereka mudah mentarbiyah nafsu mereka. Mengarahkan nafsu mereka ke jalan Allah. Makanya dikatakan laisal id liman labisal jadi balil id liman taqwahu yazid. Laisal id liman labisal jadid, bukan lebaran bagi orang yang pakai baju baru, tapi lebaran bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Nah ini nasihat dari golongan muridin ya. Jadi kalau golongan muridin mah karena mereka lebih suka susah gitu. Karena dengan susah mereka merasa mudah mengarahkan nafsu ke jalan Allah, sehingga mereka menganggap lebaran itu ukurannya bukan baju baru, bukan celana baru, bukan kendaraan baru, sendal baru, bukan. Laisal id liman labisal jadid balil id liman taqwahu yazid. Tapi lebaran itu ukurannya adalah bertambahnya ketakwa. Kalau kita kan golongan awam, lebaran itu tahunya ya pakai baju baru, celana baru, sendal baru, cat rumah baru, kendaraan baru, tahunya itu kita. Selanjutnya rubama wajadta minal masjid fil faqoh mala tajidu bisawmi wa sholat. Rubama wajadta, terkadang kita ketemukan minal masjid tambahan ilmu pengetahuan, tambahan kesabaran, tambahan kedewasaan fil faqoti, dalam tingkah susah. Mala tajidu bisawmi wa sholat, yang tidak kita ketemukan tambahan tersebut di dalam puasa dan sholat. Artinya di dalam kesusahan itu terdapat mutiara. Yang tidak ada mutiara itu
di dalam yang lainnya, termasuk di dalam sholat dan puasa. Jadi di dalam kesusahan itu terdapat mutiara, yang tidak ada mutiara itu di dalam puasa dan sholat. Maka seharusnya kita gembira gitu kalau dikasih susah itu. Harus siap susah, jangan takut susah. Sehingga ada peribahasa, berakit-rakit di hulu, berenang-renang di tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di hari kemudian. Jadi ada kesenangan ya di balik kesusahan. Dan Allah juga udah ngasih tahu dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan terdapat kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan terdapat kemudahan. Susah nalar, mutiara yang ada di balik susah nalar apa? Ketalar. Mutiara yang ada di balik susahnya belajar apa? Mutiara yang ada di balik susahnya belajar apa? Dapat ilmu. Mutiara yang ada di balik susahnya menanam padi apa mutiaranya itu? Panen padi. Jadi jangan takut susah, harus siap susah, karena di balik kesusahan itu ada mutiara gitu. Ada mutiara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nih pohon nangka, kalau pengen bagus buahnya itu harus dibacokin dulu itu pohonnya, baru bagus dia buahnya. Kalau nggak dibacokin nggak bagus dia buahnya. Nah, artinya kita manusia yang sudah mengalami ya banyak kesusahan-kesusahan dalam hidup akan dewasa gitu, akan bagus gitu. Makanya apa itu belum dewasa usaha kita kalau kita belum dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan dalam usaha itu. Akan dewasa usaha kita kalau kita sudah dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan, lalu kita lulus gitu dalam menghadapinya. Belum dewasa rumah tangga kita kalau belum dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan dalam rumah tangga. Akan dewasa rumah tangga kita kalau kita sudah dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan dalam rumah tangga, lalu kita lulus dalam menghadapinya. Belum dewasa kita dalam bermasyarakat kalau kita belum dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan dalam bermasyarakat. Akan dewasa kita dalam bermasyarakat kalau kita sudah dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan dalam bermasyarakat, lalu kita lulus dalam menghadapinya. Belum dewasa kita dalam berpolitik kalau kita belum dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan dalam berpolitik. Akan dewasa kita dalam berpolitik kalau kita sudah dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan dalam berpolitik, lalu kita lulus dalam menghadapi. Makanya di balik kesusahan itu terdapat mutiara. Jadi susah itu hakikatnya adalah sarana untuk pendewasaan diri. Pendewasaan diri itu jadi mutiara yang timbul dari susah. Nah, seperti misalnya nih, anak bayi umur 1,5 tahun kan disapih itu sama ibunya ya. Buat si bayi mah musibah itu.
Karena tiap hari nemu susu, setelah disapih jadi nggak nemu susu. Musibah kan, nangis dia semalaman itu nggak bisa tidur. Ya, si bayi itu nangis semalaman nggak bisa tidur. Tapi ya harus seperti itu supaya dewasa si bayi itu. Paham ya? Maksud ya? Nah, itu harus disapi supaya dewasa. Jadi musibah, jadi artinya kesusahan itu hakikatnya ada sarana untuk pendewasaan diri. Terus disunat, nangis kan si anak itu, dipotong kucupnya itu kan, sakit, musibah lah buat si anak. Tapi harus supaya dewasa gitu. Jadi jangan takut susah, harus siap susah. Hadapi kesusahan dengan bijak dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan emosi, jangan purik dalam susah ya. Hadapi dengan bijak dan tawakal. Dengan adanya kita tawakal, akan dicukupi kita oleh Allah. Maya tawakal Allah fawahas. Cara tawakalnya ya sholat, walaupun susah waktunya sholat, waktunya pengajian, waktunya zikir. Dan bijak, jangan dibawa emosi, jangan dibawa emosi. Sabar, jangan dibawa emosi. Dengan bijak, sabar, nggak dibawa emosi. Awalnya memang pahit, tapi akhirnya akan terasa manis. Sabar itu awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Emosi awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Wallahu a'lam bishawab.